Lagi ngapain, Pin? Cuci, Nyai. Kok siang nih ya? Ya iyalah, nggak mungkin malam. Udah selesai belum? Belum. Baru mulai ya? Yo, Pin, airnya kok kotor-nian, Pin? dari sumur. Ini digunakan juga ya? Aku cuma nyuci be, air minum dari sini juga. Lah, minum dari galon lah. Mana lagi? Masa aku minum air ini? Jadi pakainya enggak itu, Pin, enggak hitam-hitam, udah ini. Tak tahu ya. Kayak bisa lah kayak ini. Gimana caranya? Gimana nih? Gimana nih? Ini mendapukan lagi ya. Ini udah kayak gitu kan? Besok gini, Pin. Ini kayak gini enggak ya? Nah, kebetulan kali besok ada praktek, Pin, mengenai penyaringan air sederhana, air bersih. Jadi, Terus? ini air ini bisa jadi jernih lagi gitu, nah. Hala. Tidak lah, tidak. Kau nengok be dulu ke kampus kami kan. Setelah kau nengok, baru bisa kau terapkan, kau gunakan untuk di kehidupan sehari-hari seperti ini, untuk nyuci, untuk segalanya gitu. Ini pengaruh loh, Pin. Aku bisa hitam-hitam nih kalau airnya kayak gitu. Iya sih kak. Boleh lah kak, besok kamu kau kan? Ayo kak. Mahal. Apa kabar, Pin? Nah, inilah, Pin, alat yang aku terangi kemarin kan sama kau udah di tempat ini mengenai penyaringan air sederhana itu. Nah, kami di kampus ini akan mempraktekkan penyaringan air sederhana itu. Sebelum mempraktekkannya, kami persiapkan dulu alat dan bahan. Inilah kawan-kawan yang akan melakukan kegiatan ini, jadi praktek ini. Ini alat yang akan kami gunakan seperti tangga saringan. Akuarium kak. Iya. Bahan-bahan yang akan digunakan ini, Pin, bahan-bahan yang mudah terjangkau kok. Pasir. Ya, pasir, ijuk, kerikil, arang batok, sama pecahan genting. Ini nih boleh pasir basingan tuh ya? Iya, pasir basingan tuh teman mengalami proses pencucian tadi. Oh, udah dicuci nih. Ini sebelum semua bahan ini digunakan terlebih dahulu mengalami proses pencucian. Seperti arang tadi, pasir juga, kerikil juga mengalami proses pencucian. Nah, setelah tadi pasir, ijuk, kerikil dicuci, semua bahan-bahan ini mengalami proses pengeringan, dijemur dulu di bawah sinar matahari. Nah, ayo kita lihat proses penjemurannya. Nah, untuk proses penjemuran, baiknya menjemur seperti padi, sering mungkin. Tapi kalau udah pakai sim nggak apa-apa kan? Yang penting bisa menyerap lah, gitu. Jadi keringnya tuh supaya kental. Dijemurnya ini berapa lama? Ya, sering mungkin. Ya, kalau misalnya makin panas makin cepat keringnya gitu. Jadi semua bahan nih dicuci dulu. Udah cuci baru dijemur. Udah dijemur nih? Nah, itu kan dalam penyaringan air sederhana ini kita menggunakan bahan kimia seperti yang kalau kami bahasa kampusnya namanya bahan koagulan. Nah, setelah ini kita melihat bagaimana bahan koagulan itu berapa dosis yang digunakan dalam penyaringan air sederhana ini. Kita ke labor mengadakan Apa lagi kak? ini melakukan uji tes. Kan tadi seperti yang aku bilang bahwa dalam penyaringan air sederhana itu menggunakan bahan kimia ataupun bahan tambahan. Nah, di sini di dalam ruangan ini di labkom kimia lingkungan ini kita melakukan uji tes. Sebelumnya Assalamualaikum. nah, kita pakai baju labor dulu nih, Pin, melakukan uji tes.
uji TRTS di sini berfungsi untuk tadi kan dalam penyaringan air sederhana itu kita menggunakan bahan koagulan ataupun bahan kimia yang berfungsi untuk di dalam uji TRTS ini berapa kadar ataupun kadar yang digunakan untuk kadar bahan koagulan itu yang digunakan untuk penyaringan air sederhana itu. Untuk uji TRTS ini akan dijelaskan oleh teman saya, saudara Titi. Sebelumnya perkenalan dulu. Hina. Di sini sebelum kita melakukan pengadukan yang akan dilakukan pada saat di air sampel, maka kita akan melakukan perbandingan di timbangan tawas dengan berat 0,1 gram, 0,15 gram, 0,2 gram, 0,25 gram dan 0,3 gram. Di sini teman kita sedang melakukan penimbangan pada tawas yang akan digunakan nanti. Setelah dilakukan penimbangan tadi, baiklah kita akan lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu pengadukan pada air sampel yang akan digunakan. Di sini kita pada saat pengadukan air sampel yang kita gunakan yaitu 1 liter air. Tawas yang ditimbang tadi dimasukkan ke dalam air sampel yang akan digunakan nanti, lalu dilakukan pengadukan cepat selama kurang lebih 10 menit. Di sini pengadukan cepat ini berfungsi untuk memberikan kesempatan atau melarutkan tawas ke dalam air sehingga kotoran-kotoran yang terdapat pada air akan larut bersama tawas dan mengendap sehingga air tersebut akan ikut menjadi jernih. Setelah melakukan pengadukan cepat selama 10 menit tadi, selanjutnya yaitu kita melakukan pengadukan secara lambat. Pengadukan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kotoran-kotoran yang belum membentuk ukurannya lebih besar, sehingga terbentuk juga ukuran yang lebih besar dan lebih mengendap lagi, sehingga air dapat dihasilkan yang lebih jernih. Pengadukan lambat ini dilakukan selama kurang lebih 2 menit. Setelah dilakukan pengadukan lambat tadi dan didiamkan selama kurang lebih 15 menit, maka hasil yang didapatkan pada pengadukan tawas tadi yaitu dengan waktu tercepat dan hasil air yang paling jernih dengan berat tawas 0,2 gram. Maka tawas itulah yang akan digunakan nanti pada saat penyaringan air sederhana. Nah, itu kan tadi di labor. Kalau seandainya di masyarakat kayak mana? Oh, kalau misalnya tawas yang akan digunakan pada masyarakat dan tidak dilakukan di labor, itu ada ketentuannya yaitu 4 gram tawas untuk 20 liter air. Berarti kalau seandainya kami mau melakukan penyaringan, kami mengukur dulu gitu ya? Ya. 4 gram untuk 20 liter air. Jadi kalau sekitar 60 liter, 12. Ya, 12. Nah, tadi kan kita di labor telah mengadakan uji TRTS. Dari uji TRTS tersebut yang bertujuan untuk menentukan berapa besar karbohidrat yang kita gunakan. Dari hasil uji TRTS itu kita temukan bahwa dosis yang digunakan untuk penyaringan air sederhana ini 0,2 gram untuk 1 liter air. 0,2 gram itulah yang akan kita gunakan pada proses penyaringan air ini, mulai dari air baku hingga ditemukannya nanti air yang sesuai dengan kebutuhan kita ataupun sesuai dengan kondisi kita. Di sini di penyaringan air sederhana ini pertama diisi air baku. Air baku ini berisi 20 liter air. Kemudian untuk tangga saringan kedua ini dimulai dari yang pertama. Bagian yang pertama ini diisi dengan 10 cm kerikil. Bagian yang kedua diisi dengan ijuk. Ijuk ini berisi dengan ketebalan 10 cm. Yang ketiga pasir ini 15 cm. Kemudian di atasnya dibuat pecahan genting untuk menahan
cucuran air yang kita keluarkan dari kan pertama. Penting, kita kembali ke tangga saringan ketiga. Tangga saringan ketiga itu diisi dengan ijuk setebal 10 cm dan arang batok 15 cm. Arang batok di sini berfungsi untuk menahan bau yang dikeluarkan dari air baku tersebut. Setelah semuanya diisi, mulai dari air baku hingga ke tangga saringan ketiga, kemudian air baku ini diukur pH. Sebelum dilakukan pemberian tawas dan kaporit, dilakukan pengukuran pH. pH yang dihasilkan ternyata 7. Setelah pH, kemudian kita berikan pemberian tawas. Dilakukan pemberian tawas, untuk 20 liter air baku ini diberikan 4 gram tawas. Nah, tawas ini diaduk. Kemudian dimasukkan kaporit. Kaporit ini 0,1 gram. Untuk 20 liter air. Diaduk secara perlahan untuk antara tawas dengan air baku ini terjadi pengendapan. Apabila terjadi pengendapan, maka proses penyaringan air sederhana ini akan berlangsung dengan baik. Pemberian tawas di sini dapat mempengaruhi pH. Apabila pH air baku ini menurun, akan ditambahkan dengan natrium klorida. Pemberian kaporit di sini bertujuan untuk membunuh kuman-kuman ataupun bakteri-bakteri yang ada di dalam air baku ini, sehingga apabila nanti air yang dihasilkannya tidak mempengaruhi kesehatan. Kita diamkan beberapa saat agar terjadi pengendapan antara air baku dengan kaporit dan tawas yang diberikan. Pemberian tawas dan kaporit kepada bak pertama ini kita biarkan beberapa saat supaya terjadi pengendapan. Setelah itu kita bukakan keran pertama. Biarkan air yang berada pada bak pertama ini mengalir pada bak kedua untuk menyentuh kerikil, pasir, dan ijuk. Setelah itu, setelah menyentuh, kita buka keran kedua. Kita alirkan, kita biarkan menyentuh ijuk dan arang batok. Nah, untuk melihat hasil dari proses penyaringan mulai dari air baku sampai air yang dihasilkan, kita buka keran ketiga. Kita bukakan keran ketiga, kita tampung dan kita lihat hasilnya. Inilah hasil dari penyaringan air sederhana. Nah, di sini terlihat jelas perbandingan antara air baku dengan air yang dihasilkan dan siap dan layak untuk digunakan. Nah, kita dapat melihat perbedaan antara air baku itu dengan air yang dihasilkan mulai dari proses penyaringan dari air sederhana, mulai dari bak pertama hingga bak ketiga. Inilah hasilnya. Sangat berbeda jauh kan, Tik? Iya ya, Kak. Boleh dicoba. Nah, ini layak untuk digunakan. Yes. Makasih ya. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan dapat berguna dan saudara dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh. Makasih lah.